Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, Institut Weten dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan memaparkan analisis perkreditan. Sebelum kami masuk ke dalam pemaparan, kami akan memperkenalkan diri. Saya Milawati, Saya Pernafri Sahari, Saya Nanda Septiani. saya Fitriani. pemaparan pertama akan dibacakan oleh Nutantri. Bisa dilihat ke belakangnya, pinjaman merupakan pemberian dana dari kreditur kepada debitur dengan kewajiban pengembalian pokok dan bunga dalam jangka waktu tertentu. Karena mengandung risiko diperlukan analisis kredit untuk menilai kelayakan perusahaan sebelum kredit diberikan. Atau rasio lancar adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Rumusnya itu ada ukuran rasio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada personality, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui karakter, sikap, dan kepribadian calon nasabah, termasuk kejujuran, tanggung jawab, serta komitmennya dalam memenuhi kewajiban kredit. Rumus debt to asset ratio yaitu total liabilitas dibagi total aset itu dikali 100%. Jadi total debt to asset ratio 46,2%. Selanjutnya ada pengertian kredit. Kredit adalah pemberian uang atau tagihan oleh bank atau pihak lain kepada debitur berdasarkan perjanjian dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu, disertai imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Dasar utama kredit adalah kepercayaan antara pemberi dan penerima kredit. Kredit jangka pendek dibagi liabilitas jangka pendek. Di tahun 2023 cash ratio itu 28,57. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang founder PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan secara menyeluruh, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai distribusi produk ke pasar. Perhitungan analisis kredit ROA adalah ROA atau rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Untuk rumusnya, untuk ROA adalah sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk tahun 2023, kemudian tahun 2024 itu dapat di angka 6,48%. Jadi interpretasinya di sini ROA atau ROA meningkat dari 6,16% menjadi 6,48%. Jadi hal ini menunjukkan ROA perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Pada saat menyusun rencana anggaran bisnis perusahaan tahun ini, anggaplah yang September sudah berlangsung. Nanti di 2027 mau naikkan penjualan 10%. Kalau menaikkan penjualan 10%, berapa dari penjualan? Nanti seperti apa arahnya? Kalau ini tujuannya adalah naik 10%, berapa kenaikannya? Ini kan awalnya 115 triliun, terakhir ditambah 11,5 menjadi 126,5. Nah, 115 ini 11,5 triliun ini ke depan sumbernya mau diambil dari mana? Mau menggunakan dana sendiri, modal sendiri dari keuntungan, apakah mau menggunakan utang? Itu maksudnya. Kenapa ngambil utang dari bank? Kenapa? Harus ada alasan. Masa kalau mau ngomong bosnya, Pak, tahun depan kan mau naikin 10%, kebutuhannya naik 11,5 T, Pak. Terus kalau kita perhitungkan butuh bahan baku 6,9 T, nyari utang aja ya Pak ke bank. Terus ditanya, alasan apa dari utang? Konsep pemikirannya keuangan yang lebih menguntungkan buat perusahaan, tapi selalu muncul. Apa yang lebih menguntungkan?
Kalau gitu kita akhiri dengan kesimpulan, jadi analisis pelayanan kredit ini sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dan penerapan prinsip 5C serta 7P. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menunjukkan kondisi keuangan yang baik dari sisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas maupun kemampuan menghasilkan laba. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dinilai layak untuk memperoleh pembiayaan kredit. Kurang lebih kita minta maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.